Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa azwajihi wa ikhwanihi minal mursalin wal absyir sahabati wat tabi'in wat tabi'in bi sanyamin husn hadrati jami ustadi wa masyayikhina wa masyayikhihim khatim muallif fi hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari wa An-Nawawi Al-Bantani wala hadrati Said Bakri Al-Maki Ibnu Said Muhammad Syatati Qaddasallahu sirrahum wa nawwara dharihum ila istima'an ta'ala min barakatihim syai'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Muhimmatun. Bermula ini itu masalah yang penting. Jadi ini dari kesimpulan dari semua yang sudah dijelaskan di awal sampai akhir ini. Kemudian Kiai Musonef menegaskan lagi terutama tentang bagaimana tentang mujahadah sebagai kesimpulan dari yang depan-depan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun qad ajma'al urrafu julluhumu ala anna afdalat ta'ati lillahil ala hifdzun li anfasin yakunu mengandung lafal Allah atau mengandung zikir kepada Allah. Gimana ya caranya? Ya, setiap kapan saja keluar masuknya nafas ini selalu menyebut Allah. Jadi Allah, 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 ya, kira-kira begitu. Nah, caranya bagaimana? Bisyaddi dengan cara menekan. Bisyaddi dengan cara menekan dengan tasydid, summal maddi kemudian memanjangkan, tahtu dari arah bawah pusar, summa fauku kemudian menuju atas, summa fauku kemudian menuju atas. Jadi kira-kira prakteknya dari bawah, jadi lafal Allah itu ditasydid, ditekan ke bawah, Allah, Allah, ditekan ke bawah, kemudian ditarik ke atas dengan dipanjangkan Allah, Allah, kira-kira begitu ke atas. Nah, ketika baca itu sifah dumma sifatan min sifati. Jadi ketika menyebutkan lafal Allah itu kita menghadirkan sifat-sifat Allah yang banyak itu. Sifat apa? Ya basiron, qadiron, muridan, sami'an. Semua sifat-sifat itu dihadirkan bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha melihat, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha menghendaki, Allah itu maha mendengar. Semuanya dihadirkan ketika membaca Allah itu. Lahu aidzumma lahu dikumpulkan bersama lafal Allah mak barzakhin beserta menghadirkan guru,
fastakmila maka sampurnakanlah, maka sampurnakanlah. Jadi ketika menyebut lafal Allah itu sifat-sifat dihadirkan ke hati maksudnya. Nah, sambil itu bayangannya itu dihadirkan gurunya atau mursyidnya. Ya, kalau di dunia ketorikoan itu punya mursyid, punya guru, itu dihadirkan. Au dzikri tahlilin atau menjaga nafas dengan zikir tahlil, dengan membaca la ilaha illallah. Nah, jadi baca Allah atau membaca zikir zikir berupa tahlil. Wa dzikru, adapun inilah zikir min ghairi tahriki syifahi, dengan tanpa menggerakkan bibir, dengan tanpa menggerakkan bibir, tadawala secara bergiliran, tadawala secara bergiliran, tadawala secara bergiliran. Oke. Jadi itu kira-kira intinya gimana ya kita menjaga keluar masuknya nafas ini selalu mengandung zikir Allah. Jadi Allah, 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 Allah. Keluar masuknya nafas ini selalu mengandung lafal Allah. Atau kalau nggak lafal Allah ya diganti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, cara membaca zikir la ilaha illallah, kalau tadi itu Allah itu Allah, Allah, Allah. Jadi di ke bawah dincep tadi gimana tadi? Yakunu khurana sumal mati tahta summa fauku, ya, dari bawah Allah, Allah, Allah itu sampai masuk ke bun-bunan sini, dimantepkan sambil dihadirkan sifat-sifat Allah yang luar biasa itu dihadirkan maksudnya dihadirkan ke hati sambil diangen-angen biar punya pengaruh. Nah, kalau la ilaha illallah itu di sini dijelaskan caranya itu dari kanan ditarik ini, dari kiri la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ini ditarik kanan, kemudian balik ke arah kiri, kemudian diincepkan ke arah jantung atau arah apa namanya ini, hati. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya apa? Litanzila al-jalalah alal qalbi fatukhriku sairul khawatiri ar-radi'ah, supaya lafaz Allah itu mancep di dalam hati, kemudian membakar semua kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Bahkan digambarkan la ilaha, ya, itu membuang akhlak yang buruk di dalam hati, kemudian balik ke kiri, kemudian diincepkan itu memasukkan akhlak-akhlak yang baik ke dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bukan badannya yang biasanya kan la ilaha illallah, bukan. Kalau menurut kitab ini ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ada diincepkan begini. Oke. Jadi disebutkan wa ayyabda'a bila min jihatil yumna wa yarju'u ilaha ila jihati sodri wa bi illallah ila jihatil qalbi. Pas ngomong illallah itu diarahkan ke hati sini. Illallah, la ilaha illallah. Insyaallah kalau itu dipraktekkan ba'da maktubah, disempatkan 100 kali misalnya, itu punya pengaruh, bisa membakar kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Jadi di dalam Al-Quran itu ada itu yang menggambarkan Masya Allah. Jadi kalau
kira-kira maknanya begini, Arabnya lupa, barangkali sampai ingat ya. Kalau ada pasukan masuk di suatu negara jajah, kemudian di situ menjajah, maka pembesar-pembesar di negara itu akan dijadikan apa? Akan dipaksa dijadikan tawanan dan sebagainya. Itu secara tafsir isyarah, tafsir macam-macam, ada namanya tafsir bil isyarah. Itu menggambarkan zikirnya. Jadi zikir itu kalau masuk di dalam hati, maka akan membawa perubahan. Sesuatu yang buruk di dalam hati itu akan ditekan, dipaksa-paksa, nah gitu, kemudian ditundukkan oleh oleh hati yang sudah bersih itu. Pengaruh zikir. Jadi zikir itu kalau punya pengaruh di dalam hati, bisa membersihkan seperti itu, akhlak yang buruk bisa bersih. Nah itu salah satu cirinya bisa menikmati. Dan nek sampai zikir kok nggak bisa menikmati, itu biasanya kurang mengandung pengaruh yang baik untuk bisa merubah akhlak. Tapi begini, zikir itu punya pengaruh atau enggak itu tetap baik. Adapun punya pengaruh itu lebih baik. Artinya apa? Artinya kalau sampai zikir kok nggak bisa merasakan pengaruh, itu jangan ditinggal. Teruskan saja berzikir, nanti akan diberikan oleh Allah sendiri anugerah berupa pengaruh sebuah zikir di dalam hati. Itu nanti Allah sendiri yang. Jangan, saya zikir kok nggak ada perubahan, nggak ada apa-apa, kemudian berhenti, jangan. Terus saja dihajar. Itu cara petunjuk kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus malam yakun fi bad'i amrin jahada lam yalqa min hadhit tariqati khardala man adapun barang siapa itu lam yakun, tidak ada siapa man fi bad'i amrin ketika awal urusannya, awal perkaranya itu jahada memerangi nafsu siapa man, itu jahada memerangi nafsu siapa man, lam yalqa maka tidak menemui siapa man min hadzit tariqati dari inilah tariqah khardala bisa masuk siapa man, khardala bisa hasil, khardala ay hasola, khardala bisa berhasil siapa man. Jadi dalam bait ini menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memerangi hawa nafsunya, orang tidak mau melawan keinginan kesenangan hawa nafsunya, tidak mau memerangi, itu ya dia tidak bisa mendapatkan thariqah, nggak memungkinkan untuk menjalankan thariqah. Saya kira ini juga mengulangi yang di awal-awal dulu kan juga begitu, penjelasannya begitu. Jadi malam yakun fi bad'i amri, jadi awal mula orang untuk bisa menempuh jalan menuju Allah itu adalah memerangi hawa nafsu. Artinya orang yang kalau ingin mengambil sikap untuk berusaha menjalankan upaya menuju kepada Allah, ya cara pertama itu yang menghajar nafsu. Mengajar nafsu itu tegese mengendalikan keinginan nafsu, jangan sampai diumbar sehingga melanggar syariat atau bersenang-senang dengan perkara halal. Jadi bukan sekedar melanggar syariat. Kalau melanggar syariat jelas melakoni perkara haram atau melanggar perintah, tapi ini juga melakukan perkara halal, mubah, tapi berlebihan itu mengotori nafsu juga, dan itu juga harus diperangi. Itu yang kemarin di awal disebut dengan thariqah. Jadi urusan thariqah itu sudah lewat dari perkara urusan halal haram. Jadi sudah lebih dari itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa kadzaka ma'rifatun tukhassu 'aliyah fi ghalibin min ghairiha lan takhsula. Wa kadzaka dan demikian pula seperti thariqah, makrifat tukhassu yang dikhususkan apa makrifat, aliyatun yang tinggi, maksudnya derajatnya tinggi, fi ghalibin pada umumnya, min ghairiha dengan tanpa mujahadah, lantah sula maka tidak akan berhasil apa ma'rifah. Lantah sula maka akan tidak berhasil apa ma'rifah. Jadi demikian pula ma'rifat, apalagi ma'rifat yang khusus. Jadi ma'rifat itu ada dua. Ma'rifat secara umum itu artinya kita ma'rifat kepada Allah sehingga iman kepada Allah. Jadi kita diberi hidayah oleh Allah, kemudian kita dapat beriman kepada Allah, itu ma'rifat yang secara umum. Ma'rifat secara khusus yang menurut dalam kitab ini ma'rifat takhussu aliyah yang sudah tingkat tinggi, itu adalah husula min ghairiha fayumkinu mendapatkan makrifat dari Allah sehingga dia bisa melihat rahasia alam mulkinya Allah, kemudian dapat melihat rahasia gaib alam malakutnya Allah dan alam jabarut. Ini dunia kesufian ini agak berat menjelaskannya ya. Ya apa ya? Jadi pokok alam yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasa, bisa didengar, itu namanya alam mulki. Nah, orang yang diberi makrifat kepada Allah itu bisa melihat rahasia di balik itu. Nah, alam yang tidak bisa dilihat, ya, malaikat, jin, alam yang di sono, itu namanya alam malakut, ghaibul malakut, alam gaib sing di dunia malakut. Nah, orang yang dapat ma'rifah secara itu bisa melihat itu. Lebih top lagi dapat melihat rahasia alam jabarut. Urusan alam jabarut ini sudah urusan takdir. Sehingga jangan heran kalau ada wali-wali yang bisa tahu sebelum kejadian. Itu karena memang sudah bisa membaca catatan takdir yang ada di Lauh Mahfuz. Dulu saya ceritakan tentang misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu karena sudah diberi ma'rifat yang sudah bisa sampai melihat asror di dalam alam jabarut. Gampangannya gini ya. Di Lauh Mahfuz itu kan sudah ada catatan semua yang terjadi di alam dunia ini. Sebelum dunia ada sampai akhir sudah ada catatan semuanya. Kira-kira ya disimpan di flash disk gitu lah, kira-kira begitu. Ini mafhumnya, kalau ada orang bisa membaca flash disk ini, itu kan berarti kan sudah mengetahui semuanya. Nah, tapi orang yang bisa menyaksikan seperti itu, yang bisa menyaksikan seperti itu adalah merupakan amanah rahasia Allah. Jadi takdir itu rahasia Allah. Mafhumnya, kalau ada orang diberi kemampuan melihat seperti itu, haram hukumnya diberitahukan kepada orang lain. Kalau diberitahukan bisa-bisa jadi berhadapan dengan pedangnya syariat. Pedang syariat itu bisa jadi orang itu kemudian dituduh murtad, kemudian dihukum, dipotong leher, dibunuh atas nama syariat. Contoh misalnya kasus Syekh Siti Jenar yang menurut cerita-cerita itu dihukum pancung. Kenapa? Karena memberitakan hal seperti itu.
memberitakan hal-hal rahasia seperti itu di kalangan masyarakat yang kalau itu dibiarkan justru akan merusak akidah masyarakat. Maka harus dibunuh dengan pedang syariat. Al-Hallaj misalnya. Apakah beliau itu salah? Salahnya karena tadi menyampaikan hal-hal yang mestinya itu harus dirahasiakan. Di dalam kitab Sirajut Thalibin, syarahnya Minhajul Abidin, itu disebutkan Syekh Zainal Abidin, itu di sana disebutkan bahwa andaikan yang saya ketahui ini saya ceritakan kepada orang lain, maka saya pasti akan dibunuh oleh orang lain. Artinya apa? Menceritakan hal yang bisa dilihat seperti ini. Jadi itu memang harus dirahasiakan. Termasuk Lailatul Qadar. Andaikan sampean bisa memastikan Lailatul Qadar, itu nggak boleh diumumkan karena itu adalah rahasia Allah. Atau andaikan saja, saya melihat takdirnya sampean. Nah, takdirnya sampean nanti setelah ini itu nanti akan kecelakaan gini. Itu nggak boleh. Saya langsung bilang, sampean nanti kecelakaan, nggak boleh. Sekalipun tujuannya untuk menyelamatkan. Kalau toh ingin menyelamatkan, harus dengan cara lain, misalnya diajak ngobrol dulu sampai takdirnya tadi itu lewat. Nggak boleh langsung diberikan, karena itu adalah bagian dari rahasia Allah yang harus ditutupi, termasuk kewalian. Itu rahasia Allah. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, tapi di sini kata-kata fi ghalibin min ghairiha takhasola, itu maksudnya pada umumnya seperti itu. Artinya untuk mendapatkan makrifat secara khusus itu pada umumnya ya dengan cara mujahadah. Mujahadah artinya membersihkan hati, semua kotoran hati dihilangkan sehingga bersih. Nah, bersihnya hati itulah bisa menembus aras, kira-kira begitu. Nah, di sini ada kata-kata boleh pada umumnya, karena ada yang nggak umum. Yang nggak umum begini, wali itu ada dua. Ada wali yang model seperti ini, dia bisa menjadi wali itu karena memang dia menempuh jalan untuk menjadi wali dengan mujahadah, ibadah terus sehingga diangkat oleh Allah menjadi wali. Tapi ada wali itu yang nggak melalui proses normal seperti itu, yang tidak ghalib. Ya gimana? Langsung diangkat, ditarik oleh Gusti Allah, langsung dijadikan wali. Itu yang disebut dengan wali majdzub, wali jadab. Jadab itu ditarik, menarik. Jadi Allah langsung menarik orang itu, langsung diangkat jadi wali. Mungkin sampean pernah dengar misalnya ada orang yang agak kurang waras itu. Itu jadab. Pernah dengar nggak ya? Pernah dengar ya? Apa maksudnya itu? Ya kira-kira ya jadab begini nih. Kok bisa kok sampai gila begitu? Itu begini, ini biar gampang pahamnya ya. Gambarnya kayak istana lah. Untuk kita orang biasa seperti ini, orang kampung di sawah, biasanya ke sawah, orang kampung lah pokoknya, untuk bisa ke istana. Ini ada jalan normal, ada jalan yang nggak normal. Yang jalan normal itu bagaimana ya cara agar bisa ke istana ya, harus punya prestasi yang hebat, gini, nanti prosedurnya gini, bisa dapat penghargaan gini, baru dipanggil untuk menghadap ke presiden, dipanggil ke istana. Itu namanya jalan normal, jalan prestasi, kira-kira begitu. Ada jalan nggak normal, apa? Presiden langsung punya keinginan untuk manggil orang kampung tadi itu langsung dibawa ke istana. Itu namanya jadab. Begitu sampai istana, kaget sekaget-kagetnya. Kenapa? Karena menyaksikan sesuatu yang belum pernah disaksikan selama hidupnya, berupa hal-hal yang sangat luar biasa. Biasanya melihat sawah, ngopeni sapi dan sebagainya, tiba-tiba dibawa istana yang serba mewah semewah-mewahnya. Ini kalau akalnya dibawa untuk
melihat kemewahan itu bisa-bisa hang akalnya. Halo? Bisa-bisa nggak kuat. Nah, nggak kuatnya itulah kemudian menjadi terganggu akalnya, sehingga menjadi gila, kadang separuh. Jadi kalau ada wali jadab itu karena begitu itu. Cuma itu gambarannya langsung Gusti Allah, gitulah kira-kira begitu ya. Nah, jadi akal mesti dilepas. Kalau akal di bawah nggak kuat, akibatnya akalnya goyang, kemudian tidak normal, jadi gila, jadi yang disebut wali majdzub, jadi langsung ditarik oleh Allah, dikendaki oleh Allah. Kedua-duanya dikendaki oleh Allah sebenarnya, cuman menunjukkan jalan normal, ada yang langsung. Ya lebih tinggi mana? Ya lebih tinggi yang langsung ditarik oleh Gusti Allah. Cuman orang wali yang ditarik oleh Allah macam ini biasanya ya nggak punya torekoh, karena menempuh jalannya nggak normal, ya nggak. Beda dengan yang normal tadi itu, dia tahu betul jalannya. Nah, jalan ini kemudian diajarkan kepada murid-murid torekohnya, ya kan? Karena itu orang yang melalui jalan begini ini punya murid-murid torekoh. Kalau yang majum tadi itu biasanya ya untuk sendiri, untuk dirinya sendiri. Oke. Nah, bait ini tadi itu menjelaskan tentang orang mencapai ma'rifat dengan mujahadah. Namun itu adalah fi ghalibin, pada jalan normalnya. Mafhumnya apa? Ada jalan yang tidak normal yang langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wajihatu nafsin antuzakka min radha iliha wa tahliyatun binurin fadhaila. Wajihatu nafsin, adapun memerangi hawa nafsu itu antuzakka, hendaknya dibersihkan. Apa nafsu? Itu antuzakka, hendaknya dibersihkan apa nafsu? Apa yang dibersihkan? Min radha iliyah, dari semua kotorannya nafsu. Di samping itu watahliyatun, dan menghiasi binuri fadhaila, dengan cahaya akhlak keutamaan. Binuri fadhaila, dengan cahaya nur akhlak keutamaan. Jadi prinsip konsep jihadun nafsi, jihad itu macam-macam, ada makna perang dan sebagainya. Kalau ada jihad melawan nafsu, itu adalah apa? Antuzakka min dhaliha. Semua akhlak buruk yang ada di hati itu dibersihkan satu persatu, dibuang. Contohnya apa akhlak yang buruk itu? Banyak sekali. Ujub, kibir, riya, hasud, ghadab, syahwat perut, syahwat batin, bakhil, hubul jah, hubul mal, ghurur, tulul amal. Banyak sekali. Itu dihilangkan. Dan menghilangkannya itu ya biriyadhah, latihan. Misalnya menghilangkan sifat sombong, bagaimana latihannya? Sing biasane kalau misalnya kalau berjalan itu nggak mau di belakang, maunya di depan terus, karena menganggap dirinya pemimpin. Lah agar sifat sombongnya itu hilang, dipaksa, dilatih, orang disuruh di depan, dia dipaksa di belakang. Nah, biar terbiasa sehingga sifat sombongnya hilang, masuk sifat tawadhu. Biasanya suka pidato, ceramah saja, sehingga muncul sifat sombongnya. Biar nggak terjadi itu, kadang-kadang dihajar nafsunya, dilatih, mendengarkan pidatonya anak kecil. Tujuannya apa? Menghajar nafsunya. Nah, misalnya begitu. Jadi ada latihan-latihannya. Nah, setelah hilang, kemudian dimasukkan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak baik misalnya
taubat, sabar, syukur, roja, khauf, fakir, tawadhu, zuhud, warok, tawakal, ikhlas, sidku, mahabbah, syauq, uns, ridho, qasrul amal, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arifuna, bermula para orang yang makrifat bi rabbihim, kepada Tuhannya arifun, hum, bermula arifun itu afdhalu, lebih utama, min ahli far'in, daripada ahli fikih, wal usuli, dan ahli usul fikih, takammula sampurna, takammula sampurnakanlah olehmu, filu amrin muakkadah, takammula sampurnakanlah engkau. Nah, ulama-ulama yang ahli ma'rifat itu lebih utama daripada ulama fikih, ulama usul fikih. Ahli ma'rifat, karena orang ahli ma'rifat itu langsung mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wala rak'atun min arifin hiya afdalu min alfiha min alimin fataqabbala. Fala rak'atun, maka sungguh bermula satu rakaat min arifin, dari orang yang makrifat, iya satu rakaat itu afdalu, lebih utama, min alfiya, daripada 1000 rakaat, min alimin, dari orang yang alim, fataqabbala, maka terimalah olehmu. Ini memperinci sebelumnya tadi. Satu rakaat dibandingkan dengan orang yang makrifat, ini satu rakaat itu lebih utama dari 1000 rakaat. Kok bisa ya? Ya bisa. Contoh aja lah, kita zikir aja lah. Zikir ya. Baca la ilaha illallah itu kalau orang ahli makrifat, itu ketika baca la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, artinya apa? Di dunia ini tidak ada apapun yang lebih top ini, enggak ini, itu masuk semuanya di pikiran. Nah, kemudian illallah, kecuali Allah yang segala-galanya begini, yang begini, disebutkan semua, dipikirkan semuanya. Jadi satu ucapan la ilaha illallah saja dengan dipenuhi pikiran seperti itu, ya pasti utama daripada selama ini kita baca la ilaha illallah yang hanya mulutnya saja tapi tidak pernah difikirkan. Sehingga satu la ilaha illallah bisa ngumpuli sampai 7.000 sampai 1.000, itu ya karena di dalamnya dipenuhi dengan apa tadi? Makrifat kepada Allah. Bahkan ini ada riwayat dari Abi Mas'ud misalkan yang menjelaskan, innar rajula min hadhil ummah yablughu amaluhu yauman wahidan athqalu min sab'i samawatin wa sab'i ardin. Masyaallah. Umatnya Kanjeng Nabi ini ada seseorang yang amal satu hari saja, satu hari itu beratnya bisa mengalahkan 7 langit 7 bumi. Satu hari. Saya begini nih, sepeda kata orang arifin itu luar biasa dan mengalahkan derajatnya daripada orang-orang ahli dzahir seperti ahli fikih, usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu Suhrawardi quddisa wal maqsidul aqsal musyahadul ala. Qala berkata siapa al-imam Asy-Suhrawardi, ini yang mengarang kitab kemarin disebutkan itu Awariful Awarif. Dawuhnya begini, quddisa, semoga dibersihkan siapa Imam Asy-Suhrawardi. Wal maqsidu, adapun tujuan al-aqsa yang puncak, iku al-musyahadatu, musyahadah, al-ala yang luhur, ay muraqabah, al-ala yang luhur. Jadi tujuan puncak dari sebuah thariqah itu adalah musyahadah kepada Allah, al-ala yang luhur.
Nah, musyahadah ini maksudnya ayat al-muraqabah, tegese hatinya itu selalu merasa dipantau oleh Allah dan hatinya bisa seolah-olah menyaksikan Allah. Dulu kemarin saya jelaskan, melihat apapun yang dilihat itu adalah Allah. Orang kalau kasmaran kepada seorang cewek itu melihat sandalnya saja terasa melihat orangnya. Nah, kira-kira orang yang makrifat itu musyahadahnya seperti itu. Melihat apapun makhluknya Allah, itu yang dilihat adalah Allah. Nah, terus bagaimana caranya agar bisa seperti itu? Fal yukthiril abdut tilawata muktsira dzikra bi thayyibi kilmatin mudabattila wal yajtahid biwito ikal bin nutqah hatta yasira bi qalbihi muta'asswila. Fal yukthir, maka hendaknya memperbanyak siapa al-abdu, seseorang. Siapa al-abdu, seseorang. Jadi begini ya, dari awal sampai akhir saya kadang memaknai kitab ini itu tidak memaknai harfiah. Saya maknai murad kadang-kadang. Saya maknai murad itu maksudnya yang dikarepkan lafaz ini itu, misalnya lafaz abdu itu maknanya kan apa? Hamba kan. Tapi kadang saya maknai ya seseorang gitu. Yang dimaksud itu ya orang kita ini. Gitu kira-kira begitu. Jadi namanya makna murad, makna yang gampang ditangkap gitu. Fal yukthir, maka hendaknya memperbanyak siapa abdu, seseorang memperbanyak at-tilawata, akan membaca Quran. Muktsiro, dalam keadaan memperbanyak apa? Zikron, akan zikir kepada Allah dengan cara bitoyyibi kilmatin, dengan membaca kalimatut thayyibah, la ilaha illallah, mutabattila secara apa kemarin jungkung kemarin apa mananya? Mutabattila secara fokus, jungkung kepada Allah, membaca zikir. Diperbanyak. Tadi di awal disebutkan keluar nafasnya ini mengandung zikir. Nah, di samping itu wal yajtahid, dan hendaknya sungguh-sungguh siapa abad biwato ikolbin, dengan mencocoki hatinya nutqahu, kepada yang diucapkannya. Nutqahu, kepada yang diucapkannya. Jadi hatinya itu juga ikut zikir. Hatta yasiro, sehingga menjadi biqalbihi muta'asswila. Sebentar. Yaudu ilal madhumina tilawah. Hatta yasiro, sehingga menjadi apa? Tilawah atau zikir biqalbihi, pada hatinya abad itu muta'asswila, yang menempati. Itu muta'asswila, yang menempati. Sehingga apa? Maknanya zikir tadi itu betul-betul bisa mancep di dalam hatinya. Maka ketika zikir la ilaha illallah, itu nutkuhu, ucap mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, atine itu mencocokkan maknanya. Intinya cara zikir itu iso aja mulut tok lah, hati-hati ini diajak zikir, menghadirkan semua keagungannya Allah. Nah, di samping itu caranya wa muzilatan, dan dengan menghilangkan li hadithi nafsin, terhadap omongannya nafsu. Tujuannya kaya nuro, supaya bercahaya apa al-qalbu, hati. Liyanuro, supaya kaya nuro, supaya bercahaya apa al-qalbu, hati. Lil hali al-aliyati nailah. Lil hali, terhadap apa? Tingkah kondisi al-aliyati, yang tinggi,
Nailah memperoleh siapa abad. Nailah memperoleh siapa abad. Ini menjelaskan tentang cara dzikir. Jadi haditsun nafsi itu dihilangkan. Haditsun nafsi itu omongannya nafsu gitu, omongannya hati. Haditsun nafsi itu. Sekalipun mulutnya meneng, tapi hati itu bisa ngomong. Ya contohnya lah, misalkan ada cewek liwat seret gitu. Sekalipun mulutnya meneng, tapi hatinya ngomong nggak? Cewek itu, nah, gitu kan? Itu namanya haditsun nafsi. Nah, ketika zikir, ngono-ngono kuwi diulangi kuwabeh. Sehingga mutabatilan jungkung hanya dipikirkan hanya Allah. Nah, nek iso zikir koyo ngono kuwi, kaya nurul qalbu, hati itu so ada nur, ada cahaya di dalam hati sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hal aliyah. Hal itu ya kondisi wayafidu dan melober itu wayafidu dan melober apa nurul qalbi, cahayanya hati melober lil qalibi kepada badan. Fadha maka bermula inilah madzkur nurul qalbi bimahasinil a'mali, dengan amal yang baik, dengan perbuatan yang baik, minhu dari hati, itu tasawwala menghiasi apa qalib. Jadi tadi itu kan zikir tadi ya, kemudian hatinya ada nur. Nah, dengan nur itu nanti yafidu lil qalib. Nur itu nanti berentek, melober kepada anggota badan. Jadi kalau di dalam hati itu ada nur, nanti dampaknya nur itu nanti berentek sampai ke anggota badan. Sehingga anggota badan ini mengeluarkan mahasinil a'mal. Apapun yang dilakukan oleh tangan, semuanya anggota badan itu menjadi hal-hal yang baik tok. Gitu. Jadi akhlak baik itu muncul dari hati yang bersih, ada nurnya tadi itu. Itu adalah loberan dari nur yang ada di dalam hati, kemudian nyembur keluar, mempengaruhi tangan, mata, semuanya menjadi hanya berbuat hal-hal yang baik. Ismamulo atine ditanda. Nah, ilmu tasawuf itu ilmu dandani hati. Akhlak berbeda dengan tasawuf. Kalau akhlak itu ekspresi perilakunya yang muncul dari hati tadi itu. Nah, tasawuf itu ilmu untuk bagaimana ngeramut hati. Yasiru maka dadi, wayasiru dan menjadi hakon secara hak, zikrodzaten itu zikir zat. Apa zikruhu? Zikirnya abad. Apa zikruhu? Zikirnya abad. Hadil musyahadata, kepada inilah musyahadah, asyarifata yang mulia, hasilkanlah sehingga menjadi zikir zat. Kemudian zikir tadi itu maka berhasil untuk mencapai kepada maqam musyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bin fi darani amin. Hadzal ladzi awsas syuyukhul kummalu Allahu waffaqana lahu mutafaddila. Hadza bermula inilah semuanya yang dijelaskan mulai awal sampai akhir oleh kitab ini. Itu alladzi perkara auso yang mewasiatkan. Siapa asyuyukhu? Para guru. Al-kummalu yang Al-kummalu yang sempurna. Al-kummalu yang sempurna. Jadi kalau kita hitung kan ada 9 wasiat
kemudian ditambah dengan penjelasan di akhir-akhir yang buahnya itu semuanya adalah wasiat para guru-guru sufi, guru-guru toreko. Allahu, adapun Allah itu waffaqo, semoga memberikan pertolongan, memberikan taufik kepada kita, lahu kepada wasiat, lahu kepada hadzal ladzi auso, lahu kepada wasiat, mutafaddilah yang utama. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa melakukan semua yang diwasiatkan oleh para guru-guru tadi itu. Walhamdulil bakir ra'ufi musalliya a'la sholati ala rasuli muhawqila. Walhamdu, adapun segala puji itu lil baki, tetap milik Allah yang maha tetap, ar-ra'ufi yang maha belas asih, musollian dalam keadaan membaca solawat, a'las sholati yaitu setinggi-tingginya solawat, ala rasuli semoga tetap atas utusan Allah, muhawqila dalam keadaan membaca hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Muhawqila dalam keadaan membaca hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Selesai ya? Muhawqila dalam keadaan membaca la haula wala quwwata illa billah. Di akhir bait ini Kiai Musonef mengawali sebagaimana yang awal, tetap membaca alhamdulillah kepada Allah, kemudian minta taufik kita sebagaimana di awal membaca sholawat kepada Rasulullah. Muhawqila sambil membaca hauqalah. Apa hauqalah? Hauqalah itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Apa artinya? La haula, tidak ada daya untuk melakukan, la haula tidak ada daya untuk menghindar diri dari maksiat apapun. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan apapun. Illa billahi, kecuali hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari bertauhid. Dari semuanya ini itu adalah Allah. Alhamdulillah, khatam ngaji ini tinggal mengamalkan.